Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum belajar seperti biasanya, marilah kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita sudah masuk di tema 1, subtema 2, dan pembelajaran keempat. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Di pembelajaran keempat kali ini kita akan belajar bagaimanakah penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng dan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Nah, butir-butir yang terkandung dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diantaranya sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Misalnya, kita mempercayakan kepada ketua RT kita atau lurah kita, ya, kepala desa, nah, presiden kita untuk mewakili kita sebagai masyarakat. Nah, bagaimanakah penerapan sila keempat di sekolah? Contohnya yang pertama, mau mendengarkan pendapat dari guru, ya, pendapat teman atau kelompok belajar. Yang kedua, menerima kritikan dari teman-teman kelompok, ya. Kalau salah ya dikritik ya untuk perbaikan kita. Yang ketiga, tidak menyela teman yang sedang berbicara tentang pendapatnya, ya, mendengarkan dulu pendapat teman. Yang keempat, menghargai hasil musyawarah kelas atau kelompok. Yang kelima, mendahulukan kepentingan kelompok belajar dibanding kepentingan sendiri, nah, ya, mengutamakan kepentingan umum atau bersama dulu, baru kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, bagaimana penerapan sila keempat di rumah? Nah, yang pertama, mendengarkan pendapat kakak atau adik dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Yang kedua, melakukan musyawarah dengan orang tua, kakak, adik atau anggota keluarga lainnya jika ingin membuat keputusan di rumah. Yang ketiga, menerima dan menghargai keputusan orang tua. Yang keempat, menyampaikan pendapat ketika sedang berdiskusi dengan keluarga dengan cara yang sopan. Yang kelima, menerima kritik atau masukan dari adik atau kakak. Itu ya. Jadi sila keempat ini erat hubungannya dengan musyawarah. Jadi kalau ada apa-apa di rumah, dimusyawarahkan dengan orang tua, ya, kakak, adik, ya. Dan kita harus menghargai keputusan orang tua, ya, dan menghargai pendapat orang tua, kakak atau adik. Yang selanjutnya di lingkungan masyarakat gimana ya penerapannya? Yang pertama, bersikap sopan santun terhadap tetangga rumah. Nah, ini ya,
kepada tetangga kita, kan kanan kiri depan belakang harus sopan ramah. Yang kedua, mengikuti acara yang diselenggarakan RT atau RW. Nah, ini bersikap andil ya, kita harus ikut serta dalam kegiatan RT atau RW. Yang ketiga, ikut melaksanakan hasil keputusan dalam musyawarah warga. Misalnya musyawarah menentukan kapan gotong royong kerja bakti membersihkan lingkungan, diputuskan tanggal 15 misalkan hari Minggu. Nah ya, berarti kamu harus ikut melaksanakan hasil musyawarah itu. Nah ya, ikut kerja bakti. Keempat, ikut memberikan pendapat dalam musyawarah. Nah ya, kalau ada musyawarah boleh berpendapat, tetapi kita harus menghargai pendapat orang lain juga ya. Yang kelima, mendengarkan pendapat orang lain dengan seksama dan tidak menyelanya ya. Dengarkan dulu pendapat orang lain ya, jangan menyela, saling menghargai. Nah ini ya, ada suatu gambar, ada contoh pengamalan dalam kehidupan ya. Sila keempat, secara umum melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Nah ini berarti di lingkungan masyarakat. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib di sekolah ini ya. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikutinya ya. Menghargai pendapat orang lain ya, berarti itu ya. Nah anak-anakku, inti dari pembelajaran kita hari ini untuk sila keempat berarti tentang musyawarah mufakat, untuk mencapai keputusan bersama dan mau melaksanakan keputusan itu ya dengan ikhlas. Baik, sampai di sini dulu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Oh, yang ada sebelum belum selesai. Ada lagi menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan ternyata ya. Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Kamu dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada dalam teks laporan. Sebagai contoh ini, ada teks jaga kesehatan selama pandemi. Simak cara mencegah penularan COVID-19. Nah, ada 6 kata tanya. Ini ada apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, mau ngapa. Nah, itu cara-cara menggali informasi dari teks laporan atau menggali fakta. Nah, ini contohnya ini. Apa informasi yang disampaikan dalam teks? Cara mencegah penularan COVID-19. Di mana cara mencegah penularan COVID-19 terapkan? Di rumah maupun di tempat umum. Kapan kita harus mencegah penularan COVID-19? Selama masa pandemi masih berlangsung. Bagaimana cara mencegah penularan COVID-19? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Pola hidup bersih dan sehat. Siapa yang harus mencegah penularan COVID-19? Semua orang, karena siapa saja berisiko tertular. Mengapa harus mencegah penularan COVID-19? Agar tidak semakin banyak yang sakit dan karena vaksin masih dikembangkan. Ya, itulah adalah fakta-fakta yang digali dari 6 kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan siapa. Oke ya. Nah, itu tadi. Cukup ya, semangat. Sampai di sini dulu pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.